الحمد لله الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Masyarakat muslimin rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepada kita semua, dapat nikmat iman dan Islam dan juga nikmat syaraf afiyah, sehingga dengan nikmatnya kita dapat menegakkan kaki kita ke masjid yang mulai kita berangkat sholat gerhana matahari. Selawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita sebagai generasi penerusnya hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib berwasiat kepada kita semua, terutama pada diri khatib pribadi, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai cipta manfaat dan mudarat. Jika kita memohon turunnya rahmat dan barokah, maka permohonan itu haruslah kita iringi dengan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berdoa agar dijauhkan dari wabah dan musibah, maka doa itu haruslah kita sertai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, haruslah ia akan menjadikan baginya di jalan keluar dan menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. At-Talaq ayat 2 sampai 3. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hari ini kita melihat fenomena alam yang jarang terjadi berupa gerhana matahari, terlebih fenomena astronomis terjadi menjelang berakhirnya bulan Ramadan menuju hari raya Idul Fitri. Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan, ada gerhana matahari dan bulan juga, ada dua gerhana. Ada dua di antara sekian banyak kejadian yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan matahari dan bulan padam, sebagaimana Ia Maha Kuasa untuk menjadikan matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa pada masa Rasulullah SAW terjadi gerhana matahari, lantas baginda Nabi Muhammad SAW bersegera menuju masjid lalu sholat kusuf, sholat gerhana matahari bersama para sahabatnya. Kemudian beliau menyampaikan khutbah. Di antara yang beliau sampaikan dalam khutbah adalah inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yarsifani bi mauti ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fafza'u ila shalah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak akan mengalami gerhana dengan sebab mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat terjadinya gerhana matahari dan bulan, maka bersegeralah melakukan sholat.
Ini kita alhamdulillah bersegera anjuran untuk sholat sunnah gerhana matahari. Kita memakai berarti kita melakukan atau menjalankan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menyampaikan walakinnahuma ayatani min ayatillah yukhawwifullah bihima ibadahu. Gerhana matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ia menakuti dan memperingatkan hamba-hambanya. Peringatan bagi hamba-hambanya. Peringatan fenomena gerhana matahari maupun gerhana bulan merupakan yang peringatan bagi hamba-hambanya. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa hikmah utama dari gerhana adalah peringatan bagi para hamba agar menjauhi seluruh kemaksiatan dan bersegera melakukan berbagai kebaikan seperti sholat, banyak berdoa, banyak berzikir, bersedekah dan lain sebagainya. Terjadinya gerhana juga peringatan bagi kita semua agar segera melakukan taubat dengan taubatan nasuha dari semua dosa dan maksiat. Begitu pula terjadinya gempa, merabatnya berbagai wabah dan musibah-musibah yang lain, semuanya adalah peringatan bagi para hamba agar menjauhi maksiat dan bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kecuali dalam rangka untuk menakuti dan memberi peringatan. Dalam hadis ini dalam surat Al-Isra ayat 29 merupakan gerhana matahari dan bulan. Dan sekarang yang terjadi di matahari masuk kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan peringatan bagi kita semuanya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak, terutama di bulan Ramadan ini banyak bersedekah dan juga berzikir, taubat, apalagi bertepatan bulan Ramadan ini, dan di mana ganjarannya dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bertepatan dengan bulan Ramadan, kita harus lebih meningkatkan kembali taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa hari lagi ini kita harus benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan dosa-dosa kita dan juga banyak bersedekah dan juga kepada berbuat baik kepada sesama manusia. Taubatan nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi seluruh rukun taubat, yakni menyesal, meninggalkan dosa-dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa yang pernah dilakukan. Jika dosa itu berkaitan dengan meninggalkan kewajiban seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, maka taubatnya ditambah dengan mengqadha sholat dan puasa yang pernah ia tinggalkan. Dan jika dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, maka taubatnya ditambah dengan meminta maaf serta mengembalikan harta yang ia ambil tanpa hak atau meminta kerelaan darinya tanpa hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah wahai seluruh kaum beriman agar kalian beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga fenomena gerhana kali ini meningkatkan kita pada Allah, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama manusia. Yang hari ini kita berzakat untuk menolong sama manusia yang membutuhkan, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan.
Jangan di bulan Ramadan saja kita baik kepada sama manusia, tapi di luar Ramadan kita tidak baik kepada sama manusia. Bisa continue setelah Ramadan pun kita tetap berbuat baik kepada manusia. Dan juga semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan segala keindahan ciptaannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minkum minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.